Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil. Jadi ya untuk itu seperti saya katakan tadi, apakah lebih baik kita tidak usah ada kah atau bagaimana, kita pisahkan, pisahkan dari negara ini kah? Jangankan tuh, saya kemarin bicara sama Daniel, datang sama saya dengan persoalan Kodam ini. Saya bilang, Pak Daniel, kalau lebih baik saya ngungsi ke Papua Nugini. Dia bilang, aduh Bapak jangan begitu. Ya memang, kalau tidak bisa menghargai kami, lebih baik pilihan yang itu yang saya memilih. Lebih baik saya pindah dari sini. Saya mengungsi ke Papua Nugini, di negara tetangga. Masih ada yang lain. Apa? Ada ini. Tapi saya bilang sama Kapolsek, Pak Agustus ini, 17 Agustus saya tidak kasih naik bendera merah putih. Saya bendera ada, nanti saya taruh di meja. Bendera saya ada. Karena saya punya pikiran percuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Tidak anggap kami sebagai kami rakyatnya. Dia lambang negara. Dan kami menghargai lambang negara itu. Ternyata lambang negara ini, kita bernaung di bawah lambang negara ini, kita tidak dilindungi. Hak kita tidak dihargai. Api kecil menggigil sendiri. Anak-anak tidur berdekap pada dingin tanah pengungsian. Ibu menyimpan sisa air mata di noken tua yang mulai koyak. Ayah memandang hutan terbakar seperti rumah yang hilang nama.
menjadi saksi perjalanan panjang.